Soreang, Soreangnya itu. Oh, gimana cewek-cewek Bandung? Oh, bukan. Jadi pas ngeliat acara kemarin seru juga, ingat nostalgia. Iya, ingat masa dulu gitu. Mau turun lagi nggak Kak? Nah. Halo Tribers, kembali lagi dalam acara Tripod Podcast. Gimana, mau apa dulu? Ya, jadi perkenalan saya dulu. Anak baru nih. Saya di sini nama saya Widan. Saya sebagai host baru di sini, host paling ganteng dan paling muda di sini. Asik. Ya. Jadi kalau yang mau lebih kenal sama saya, mungkin boleh. Nanti saya sebagai editor juga, saya akan nampilin sosmed saya di sini di layar. Layar TV mana? Nah, oke, jadi Mau bahas apa? ini kan kemarin bertiga ya? Iya. Atri, Hendra sama Tante ke Bandung. Iya betul. Ngadain acara dong. Habis nengokin Ridwan Kamil. Nengokin Ridwan Kamil. Jadi nggak guys? Guys, Ahok ya. Datengin acara body contest. Iya. Body contest. Oke, di Bandung. Di Kabupaten Bandung, di Soreang. Soreangnya itu. Oh, gimana cewek-cewek Bandung? Oh, bukan ya. Bukan itu yang kita bahas, guys. Oke. Body contest. Gimana? Seru apa enggak di sana kemarin? Seru banget, banyak. Seru banget. Pengalaman yang sangat mengesankan banget. Pertama ya. kali soalnya kan. Perdana banget. Oke ya guys, ini dia sebagai partner ya, Om Bastian sebagai partner latihan. Jadi kami datangkan menjadi narasumber juga. Iya. Untuk persiapan waktu. Ya, Waduh. berapa lama waktu yang kalian persiapkan? Infonya tuh baru dapat 1 bulan itu. Infonya. Jadi kejar target juga itu. Iya. Banget ya. Mepet banget itu buat kejar ya badan biar bagusnya. Susah banget. Tapi kan sebelumnya mungkin basicnya udah bagus juga. Ya, Jadi kurang lah. Agak dipoles ya kurang lah. Jauh banget. Ya kurang. Ya kurang sih. Ya soalnya tadi nadanya iya kurang. Iya kurang. Kaget saya. Iya, jadi persiapannya gimana tuh kalian berdua? Iya berdua tadinya kan. Oh iya. Tadinya nggak mau bahas. Juga Bastian. Oh tadinya. Jangan tegang. Yo balik lagi. Oke, kondusif. Jadi ini tuh ya aku kasih tahu dulu nih, yang mau lomba tuh tadinya Hendra sama Bastian. Jadi mereka partneran tuh latihannya. Jadi programnya apa? Ya programnya. Ya programnya buat body contest yang ngajarnya ke body atas sih, kayak dada, tricep, bahu kayak gitu. Poin-poinnya doang sih. Yang dinilai mungkin ya. Awalnya sempat nggak percaya gitu bakal sebulan bakal kekejar gitu awalnya. Yakin apa enggak? Iya sebenarnya kalau dilihat dari segitunya nggak mungkin juga sih, kan jangka waktu sebulan juga kan. Mepet banget. Terus kita uji nyali gitu. Nyali juga. Dan kalian percaya kepada coach kalian? Betul. Biasa aja. Coach yang sangat ahli, guys. Ya maksudnya kan coach juga membantu banget gitu dari metode latihannya juga kan. Dari progresnya. Oke. Dari itu nanti metode latihan itu. Oke, siap. Sekarang ke dietnya. Diet sama suplemen. Widih, kalau dari dietnya juga itu pesan berasnya nih. Ada bantu lah dikit lah. Iya, karena kita cariin gitu kan. Kebetulan nyetok juga sih di rumah, jadi Tetap di rumah. Tetap beras. Oke. Beras, jadi kalau mau pesan beras gue babat gitu. tanam padi beras. Tanam padi kemarin sudah kan tuntun, sekarang sudah Iya. Iya jadi
Ya jadi dari segi makannya juga kan harus dijaga gitu. Betul. Jadi Clean makanan food ya. makanan yang agak berminyak dikurangin juga kan mode diet. Oh, Cutting sih dia kan Cutting. cutting. Oh, cutting. Iya, jadi mempertajam otot-otot gitu. Kalau bulking kan ntar nggak kelihatan pas body contestnya. Iya. Latihan. Mungkin dari diet ada tambahan dari yang lain dari coach. Emang sih untuk saya pribadi waktu pas 1 bulan itu ngarahin ke Hendra masalah dietnya untuk 3 minggu. Yang pertama saya fokusin dulu ke Hendra emang untuk makan yang tinggi protein gitu. Jadi persentasenya itu protein di atas, karbo, kemudian lemak. Cuma lemaknya emang lemak bukan yang kalau saya bilang sih simpelnya bukan lemak jahat, lemak jenuh gitu. Nah gitu, jadi kita fokus di situ. Sedangkan 1 minggu terakhir saya saranin ke Hendra untuk fokus diet air, gitu, untuk mengurangi kadar air gitu di dalam tubuh, biar nanti kan kapasitas dari ototnya sendiri otot lalu langsung ke kulit, gitu. Itulah pentingnya diet air itu di 1 minggu, begitu. Terus sama tambahan itunya sih suplemennya sih kan proteinnya nggak tercukupi dari makanan gitu. Jadi masukkan suplemennya juga di susunya kayak whey kayak gitu, terus kreatinnya juga ya biar aman-aman protein sih, soalnya kan dari segi makanan kurang banget. Iya sulit. Iya, apalagi soalnya kan susah kerja juga gitu kan. Ya kerja agak makanan ribet sih enggak. Andra. Kalau masak kan Waktu pas saya siapin Hendra juga, Hendra juga bilang bahwa emang, untuk masak sendiri saya nggak bisa, gitu ribet. Apalagi saya kerja, terus yang di rumah juga emang bukan spesialisnya masak-masakan yang begitu. Sendiri nggak bisa, orang lain nggak bisa. Ya udahlah, ambil jalan alternatif suplemen. Akhirnya gitu. Buat kebetulan suplemennya itu dari BSN. Gitu. Terus Babas sekali sebagai partnernya tadi Beas. Ada Beras merah. Kayaknya hampir tiap hari kasih kalian gitu. Tiap hari banget. Tiap hari ya. Paling dalam seminggu itu ya paling istirahat 1 hari. 1 hari doang istirahat ya. Soalnya kan kejar target. Target banget. Cuman latihan juga kita mainnya variasi juga sih. Biar variasinya gimana tuh? Nah, ya variasi. Jangan variasinya gitu kan. Buat seperti joget-joget gitu kan. Gerakannya. Nah, Emang terus juga kan waktu pas 1 bulan itu untuk latihannya kan emang kita fokusin khususnya di Hendra sendiri. Betul. Untuk cutting itu kita main repetisi gitu. Memang sih dalam 1 minggu itu emang fokus volume, di minggu berikutnya lalu langsung main repetisi sampai di minggu terakhir itu. Itu paling kalau untuk dari latihan. Oke, tadi bahas latihan, suplemen, waktu udah. Sekarang soal mental. Gimana sih ngelatih mental dalam waktu 1 bulan? Dari sisi yang dilatih dulu. Persiapan mentalnya itu harus banget, soalnya kan kalau nggak diuji mental kan tak pas body contest jalan juga, terus kena ototnya juga kan jadi nggak kena gitu. Kalau mentalnya drop masalah juga ya kan? Masalah juga, ntar pas penilaian kan jadi nggak kelihatan lah ototnya kayak gitu maksimal, kan. Nggak maksimal banget gitu. Dan kebanyakan kalau sih orang-orang awalan pasti down juga, tapi gimana kitanya persiapan kitanya awalnya gitu. Terus mungkin kan ngelihat lawan kan yang apalagi badan udah pada jadi itu kan kena mental juga. Harusnya mungkin Bastian sebagai partner memberikan motivasi pasti dong gitu. Cai jampe. Iya itu. Kemarin enggak sih. Enggak kasih air soalnya jadi aduh. Harusnya minta air dulu ke bawah ya sih. Harusnya jadi dukun. Dari bos beras jadi dukun. Banyak profesi. Banyak banget profesinya. Banyak banget. Oke, mungkin dari sisi coach
soal mental ini gimana melatih seseorang yang baru akan masuk ke body contest ini? Tipsnya Gimana gitu? Kalau saya pribadi ke Hendra, waktu 1 bulan itu emang saya nekenin emang ke mental terlebih dahulu ya. Karena gimana juga kalau mental down, sehebatnya latihan, diet dan lain sebagainya, kalau mentalnya cemen, sia-sia. Kapal lewat. Kapal. Iya. Tetap kenceng amat ya. Landas. Cuma kan kalau saya pribadi selalu bilang ke Hendra bahwa mental itu akan berpengaruh iya. apabila persiapannya matang betul. gitu. Cuma dengan 1 bulan itu kalau saya pribadi nih ya menilai persiapan itu 70%. Ya setidaknya untuk ajang uji nyali oke lah. Gitu. Makanya saya ke Hendra, udah ini ajang uji nyali, siapin aja mentalnya kena 1 bulan, gas. Buat gambaran juga lomba berikutnya ya, Ndra. Iya. Jadi tahu kan, seenggaknya kan tahu ya, walaupun kita juga nggak ya kalau menang itu bonus, kemarin itu juga kan kita gitu ya. Dan emang kebetulan masuk dulu. juga kan. Iya. Kemarin 20 besar ya. 20 besar sih. 20 besar. Iya. Dari 100 peserta. Dari 100 peserta. Gila. Kan aku juga nonton pertama kali nonton body contest kayak gitu. Meskipun saya pribadi ngelihat dari bawah nih, ketika dia naik podium, Aziz, posenya itu emang kaku. Kaku. Iya, kaku. Kenapa kaku ya? Mungkin karena pertama kali ya. Pertama banget itu kan. Udah mah pertama dia belajar pos itu 1 bulan ya. 1 bulan ya, alhasil Ya masih kaku. ya kaku aja. Jadi kalau yang lain mah pada senyum-senyum ya. Aduh. Kayaknya masih kaku. Serius banget. Besok harus latihan pose sambil senyum. Kan kali aja jurinya jadi wah dia senyum. Menarik tuh soal pose, kan saya sering melihat body contest di YouTube lah ya. Ada pose-posenya kayak gitu loh. Itu lomba kemarin hitungannya ada berapa pose gitu? 4 pose sih. 4 pose? Iya, 4 pose kayak side body pose, back body pose. Apalagi sih pose? Jadi sebenarnya 5 tuh. Ada 5 ya. Ada relax. Jadi kita pakai bahasa Purwadadi aja nih. Kalau saya bisa agak kaku. Pose santai, pose depan, pose samping, pose belakang, dan yang terakhir perut. Gitu. Gak usah pakai bahasa orang susah banget. Orang Konoha. Dari partner mungkin karena kemarin ada halangan nggak bisa ikut. Apakah sudah ada masukan beberapa ilmu tentang pose gitu? Ya kita latihan bareng sih. Emang latihan bareng sama langsung coach gitu kan. Yang udah pengalaman jam terbangnya gitu kan. Iya. Jelas. Kalau itu jelas. Iya. Kalau itu jelas. Dan kayaknya tahun depan ya ikutan. harus sama tante juga nih harus ikutan nih. Ya, kalau pengalaman juga mereka biasanya ada cewek. Aduh. Iya Tan. Nanti nonton paling Saya depan pakai Tan. daster aja deh ya, lombanya ya. Nanti Pakai kita daster. lihatnya pas bikini. Iya. Yang kiamat. Oh. Guys, mesum. Oke. Cerita-cerita di sana gimana berangkat? Kita kan bukan orang Bandung ya guys, jadi harus berangkat dulu ke Bandung gitu. Berangkat dari sini pakai apa? Pakai mobil. Ya, rencananya kan waktu itu Kereta. kereta. Cuma di cancel tuh karena kayaknya ngebayangin ribet juga ya kalau naik kereta turunnya gitu. Jadi ya kita ambil yang lebih Simpel. ya lebih mudah aja, pakai mobil, 1 mobil kita berangkat. Lombanya kan hari Minggu, kita berangkatnya Sabtu malam dari sini
pesawat lagi. Banyak pesawat tuh di sini. Langsung aman. Jadi Kebetulan samping di rumah kita sampingnya bandara. Ada sekarang. iya, jadi kita berangkat Sabtu malam jam 9 malam kita berangkat. Nyampe sana dini hari ya kita nyampe. Iya. Jadi hari lah. Jam 3 jam 4. Kita cek lokasi dulu tuh ke gedung apa sih aku lupa namanya. Sabilulungan. Sabilulungan. Sampai langsung ke sana, tujuannya ke Sabilulungan dulu. Cuma habis itu ya bingung nyari tempat tidur. Tidur ya itu. Karena kita nggak nyiapin buat booking hotel dan sebagainya. Kalau ya gitulah mikirnya ya udah dini hari kalau mau booking hotel sayang juga gitu. Iya, Dan biasalah jiwa-jiwa ngirim ya. Oke kan, oke rugi. Udah mau rugi gitu. Jadi tidur di mobil aja deh gitu. Cuma sempet muter-muter nyari pom bensin ceritanya. Nggak nemu juga tuh, nggak nemu yang nyaman, jadi akhirnya mah ya balik lagi ke situ. Di Sabilulungan kan ada masjid, ya udah kita istirahat di masjid tuh. Putar-putar 1 jam. Terus Ternyata kan deket. pendaftaran dibuka jam 8 pagi. Kita udah persiapan kayak Hendra berjemur segala kayak bule. Wah. Berjemur sama latihan-latihan gitu kan. Jam 8 tanknya mulainya jam 10 pagi. Jam 10 Walaupun pagi. dari panitia awalnya bilang jam 8 mulai, cuma akhirnya kan karena pendaftarannya ditempatkan di sana, enggak ada yang online kayaknya ya. Jamnya WIB, Waktu Indonesia Bandung. Jam 10 kita baru mulai tuh lomba. Kita kelasnya Hendra tuh kebetulan yang dilombain pertama kelas apa sih namanya? Junior fitness. Ya, dari 100 orang tuh dipangkas-pangkas sampai ya itu Hendra masuk 20 besar itu. Ada tingkatan-tingkatannya, junior. Ada tuh coach yang lebih tahu. Jelas. Ada waktu kemarin tuh kita waktu pas ikut di Bandung itu ada 4 kelas. Ada junior, dia lebih kepada kalau dari masa otot Belum kebentuk banget ya. ya belum kebentuk, yang penting emang dia punya tajem aja gitu ototnya, cuma emang tipis gitu, yang pasti simetris sudah jelas, proporsional udah pasti gitu. Cuma paling yang ngebedainnya ya itu tadi kayak masa otot sama definisi ototnya aja paling. Terus emang kalau ke bawah, kalau di kelas Hendra sendiri emang dia pakai jeans. Gitu. Kalau yang kelas di atasnya emang udah pakai Color celana pantai. Ada yang apa segini namanya? Short apa? short. Iya, short pants. Terus ada yang pakai Cawat. Kirain pakai G-string namanya. Cawat apa celana dalam. Celana dalam doang. Nah, kita untuk ke kelas yang lain nggak usah ceritain lah ya, Iya. panjang nanti kelasnya Hendra aja. Tapi emang kalau junior emang ini ya coach, apa dinalnya cuma atas dari Iya, sini. atasnya aja. Kakinya mah enggak ya? Enggak, dia ditutup pakai jeans. Untung nggak disuruh pakai sarung ya. Waduh bahaya. Anak sunat. Cuma agak sedikit kalau dibilang kecewa mungkin, kalau saya pribadi ya kecewa karena yang tadinya emang diem Ngomong. Pengen ikut ngomong coach. Ya samping rumah kita kebun binatang. Oke. Jadi kebetulan kan dari awal udah jelas kan pakai baby oil nih, cuma pakai minyak doang. Pas udah di sana kita udah technical meeting ya. Iya, technical meetingnya. Technical meeting itu emang udah pakai baby oil ya untuk junior ini kelasnya Hendra. Pas begitu selang beberapa menit MC nih bilang harus pakai pewarna. Jadi nggak harus sih, maksudnya diperbolehkan. Iya gitu. Nah, jadi itu ngasih taunya, si juri itu ngasih taunya pas technical meeting itu, jadi nggak sebelumnya di posternya gitu kan. Harusnya kan biar kita persiapan ya, dicantumin gitu kan enaknya kan. Itu pas technical meeting dong tuh baru peserta diperbolehkan memakai body color katanya gitu. Untuk kelas junior.
Padahal biasanya mah kayak Iya, pakai BB oil doang. BB oil kan biasanya. Dan parahnya lagi para peserta ketika saya minta umpet-umpetin. Dan cara menyeleksi kawan kayak gitu kan. Ya mungkin mereka juga tahu lah istilahnya ini ajang body contest lah ya. Ya ada rivalnya, ini bodo amat. Gitu. Sayang sekali. Dan lucunya pakai apa coach coba? Sepatu. Itu paling konyol asli. Sepatu cuma diadu sama coachnya adu. Terus ini coach, Gimana? untuk nilai body contest itu apa aja coach? Oh yang dinilai? Yang dinilai ya betul. Seperti pada umumnya sih dari dulu sampai sekarang tetap aja sih gitu. Tetap aja. Jadi yang pertama udah jelas kesimetrisan. Simetris. Jadi simetris antara atas, bawah, samping, belakang, itu depan, belakang, dan lain sebagainya lah. Betul. Nah yang kedua proporsional. Proporsional itu antara misalkan atas, bawah, dan lain sebagainya gitu. Terus sama definisi otot. Tajaman itu emang dinilai banget kalau di body contest gitu. Terus kelengkapan otot juga gitu. Makanya kan kalau bahasa kita sih simpelnya kan kalau misalkan pas masa-masa mau event biasanya otot itu dipecah. Ya gitu. Jadi emang untuk ya kelengkapan itu serat-seratnya dan lain sebagainya gitu. Nah untuk apresiasi tersendiri untuk otot-otot yang diapresiasi itu apa aja coach? Kalau di ajang body contest sendiri itu biasanya perut. Oh perut yang dapat apresiasi. Karena emang paling sulit. Iya betul. Melengkungan ya. Ibarat kita latihan aja deh. Betul. Yang paling sulit itu emang perut. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya urusannya latihan juga. Kalau perut udah mulai diet. Urusannya udah kayak gitu. Iya betul sih. Lebih berat gitu ya coach. Timbang otot-otot yang lain gitu. Apalagi cewek. Nah, soalnya kan logikanya kalau kita makan nih. Iya betul, masuk ke perut. Ya masuknya ke perut. Makan ke paha ya. Iya betul. Begitu. Oke. Jadi ada banyak lah ya penilaiannya dari segi-segi yang lain gitu. Terus itu kan selain aku pengen tahu nih, selain yang junior itu ada berapa kelas lagi gitu buat lomba kayak body contest gitu? Sebenarnya kayak tadi yang di Bandung itu kan itu sampai 4 kelas nih. Oh ada. Iya. Oh yang celananya beda-beda. Nah di atas itu emang masih ada lagi tuh udah kelas binaraga. Kalau binaraga itu biasanya main di timbangan. Gitu. Lombanya berarti gimana timbangan? Iya timbangan maksudnya gini berat badan gitu. Jadi misalkan si A nih udah masuk binaraga nih kelas berapa kilo gitu. Oh kelas-kelasnya dari kiloannya ya. Termasuk kayak yang Babas pengen siapa? MMA. Iya itu kan dilihat itu kan dari biasanya betul. Iya kalau kayak yang penting gitu. Begitupun binaraga. Sama berarti ya. Tapi kemarin nggak ada ya binaraga nggak ada ya? Ada nggak sih? Nggak ada. Terus itu yang pakai apa? Yang pakai selain pakai aku nyesel nggak nonton. Kayaknya yang pakai short aja deh. Ya padahal gede-gede kan. Padahal gede-gede itu kan. Soalnya kita waktu pas di kelas pertama ini 20 gugur selesai, ya, kita udah langsung cabut. Gitu. Ngejar waktu juga kan. Karena emang kita fokusnya di kelas dia aja. Buat lombanya Hendra itu. Begitu. Memang sih banyak pelajaran sebenarnya kalau kita nonton mau sampai habis juga. Kan waktunya itu kan. Aku pengen ngeliat bangkong gitu. Haji bangkong. Kodok. Serat-seratnya itu. Kamu tahu nggak sih modelannya tuh kayak kodok? Soalnya kan di jam-jam itu kan Hendro juga harus ke sawah. Jadi makanya kita harus pulang. Saya juga cari makan bebek. Saya juga harus ke kebun. Iya betul. Gitu. Iya, tapi nanti juga bercocok. Tanam. Tapi jadinya maksudnya
walaupun nggak dapet 5 besar 3 besar gitu kan banyak ininya juga ya pengalaman kayak yang tadi yang kita miss di body color ya buat pengalaman buat pelajaran nanti lomba berikutnya pakai nggak pakai harus tetap bawa gitu ya persiapan takutnya ada manusia-manusia yang kayak tadi terus mungkin alat buat stretching juga harus dipersiapkan betul harus banget itu jemur dulu gesengin dulu. Kemarin paling putih dong. Paling putih asal. Ada kan nanti di videonya ditayangin awal tuh. Tapi emang ada plusnya juga sih ketika kelas pemula dikasih pewarna, yaitu tadi kita tanpa harus berjemur tapi badan hitam kelihatan. Sebenarnya, cuma kan kenapa harus mendadak dirubah? Ya kemarin juga jurinya pas clinical meeting tuh ngasih tahu alasan boleh pakai body color tuh biar lebih mempertajam otot-ototnya gitu. Cuma ya itu doang sih miss di itunya aja sih ngasih taunya harusnya kan di pamfletnya atau apa harusnya kan dikasih keterangan gitu biar kita bawa gitu. Dan nyari body color di Alfamart nggak ada. Ikut merek. Susah. Gitu. Ya kalau misalkan kayak model-model MC-nya dari kita bakal sedih. Untung aja bukan Bang Desmond. Abangnya kan sibuk persiapan di Ciamis. Paling gitu. Iya, apalagi. Oke, segitu ceritanya. Udah. Itu. Ya. Mau nanya lagi gitu apa? Cukup ya. Ada pertanyaan ke saya single. Ya, saya single guys. Aduh, aku juga single nih. Udah kali jangan. Single parent. Single. Udah punya anak. Oh iya. Anak kambing. Oke, kesan dan pesan. Mungkin ini di sisi coachnya bagaimana, di sisi yang ikut. Iya, di kontesnya gimana. Mungkin pesan-pesan buat Babas yang nanti mau lomba. Harus persiapan pesan-pesan gitu. Motivasi. Kayak pertama mungkin dari Hendra. Iya, dari petarungnya aja. Tarung. Fighter. Mungkin persiapannya harus matang banget sih buat ntar kontes gitu. Terus dari segi latihan, pola dietnya juga sih maksudnya biar persiapannya ntar pas body contest mantap gitu udah. Kesannya gimana? Seru. Ya seru. Pokoknya ya tantang banget itu buat next time bisa ikut lagi lah. Jadi harus banget itu jadi motivasi banget gitu. Jadi ada patokan buat juara satu tuh kayak gimana gitu ya? Iya. Harus ngerasain juara lah. Intinya 3 besar. Iya dong. Iya dong. Iya maksudnya gini men. Kumaha tua. Oke, dari coach. Kesan dan pesannya. Kalau saya sih cuma pesannya paling emang kayak seperti biasalah pada umumnya mungkin para trainer juga ngarahin ke anak-anak didiknya ketika body contest. Yang pertama udah jelas mental dulu. Kita gojlok sematang mungkin mental, terus dari program latihan gitu, terus dari dietnya juga, suplementasi juga gitu. Terus kayak istirahat dan lain sebagainya. Iya itu penting untuk nanti nih begitu pas hari hanya udah ready semuanya. Kalau bisa hibernasi ya. Iya benar. Jangan hibernasi. Jangan hibernasi ya. Oke, yang kesan dan pesan buat yang nonton nih gimana? Yang nonton ya. Itu aku senang sekali lihat nongkrong. Banyak kodok ya. Para kodok lagi. Banyak para kodok ya. Iya terus kayak kesan saya sendiri sih waktu pas acara di situ karena kan saya pribadi udah hampir berapa puluh enggak sih puluhan mungkin 8 tahun ya sekitar segitulah 8 tahunan udah nggak pernah naik lagi di panggung gitu ya. Jadi pas melihat acara kemarin
seru juga, ingat-ingat nostalgia. Iya, ingat-ingat masa dulu gitu. Mau turun lagi nggak Kak? Nah, ini Turun apa dulu nih? Nah, Turun bro. ya enggak juga. Turun dari pantai Tahu ini. maksudnya. Kalau saya kan kebetulan nunggu instruksi aja. Kalau saya pribadi karena emang gitu, jadi Oh, iya. nunggu aja gitu. Kalau misalkan dari beliau bilang Turun. Ya. turun, oke. Oh. Yang penting kan semuanya lancar. Widih. Iya, Ya kan? biasalah. Padain aja, padain ya. Ya, ya. Ya, betul sekali. Oke, segitu aja mungkin pertanyaannya sudah habis. Iya. Pertanyaannya sudah habis. iya. Mungkin kalau yang masih kepo, Tribers yang masih kepo boleh. Iya, komen di bawah. Komen di bawah nanti Nanti dibalas. tim kita akan membalas satu persatu. Iya. Iya. Tim cerot. Tim jod mulu. Parah. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Ya, Tonton, subscribe itu gratis. tonton Iya. videonya sampai habis. Betul. Ya. Ya, udah Nantikan keseruan-keseruan lainnya di tripod. Tunggu aja ya. Oke. Dadah.